Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali ketemu dalam perbincangan membaca berita di balik berita. Ini selamat datang di dapur redaksi Forum News Network. Eh, Selamat datang dalam Off the Record. Masih terus bersama dengan saya, Hersuna Arif. Dan saya Agibeta, senang sekali menjumpai Anda. Hari ini hari Kamis ya Mas Hersu? Yes, terima kasih diingatkan, Ya. Hari. Nah, kita terus kayak lupa hari, lupa tanggal, yang kita nggak lupa umur, gitu ya, nggak lupa Iya, usia. iya. Oh, Ya, iya, iya, ya, iya, tentunya. ya. Oke, apa aja nih konten kita Mas Hersu nih pembahasannya ya? Seru-seru kan ya? Kalau dari sisi apa ya, dari sisi berita ya, saya kira yang cukup kuat itu, ini, tentu saja cuma 2 berita yang paling kuat ya, menurut saya ya. Satu tentu saja deklarasi dari Forum Ka'bah Membangun. Nah, di Hepzibah Point saya nyebutnya Forum Ka'bah Mandiri, salah, FKM itu Forum Ka'bah Membangun. Itu adalah kader, Mhm, tokoh-tokoh senior P3 yang mendeklarasikan Anies Baswedan mhm. di Jogja, dan kemudian, tentu saja dari pertemuan G20. Itu kalau berita besarnya yang saya kira mesti mesti menjadi, sorotan itu. Tapi jadi di G20 juga bukan semata-mata acara G20-nya, justru, Iya. acara-acara lain yang muncul di sela-sela G20 itu yang sangat menarik, karena seperti sudah kita perkirakan G20 tidak, akan menghasilkan komunike yang itu artinya sebut pernyataan bersamalah, yang saya kira itu pun juga bukan kesepakatan mereka semua juga, karena ada persoalan, Mhm. Rusia yang lebih dulu cabut dari, pertemuan G20 itu gitu ya. Itu dua topik yang menurut saya, kuat sekali Mhm. Mbak Agi, tapi, Mhm. tentu ada berita-berita lain yang, saya kira mungkin Anda bisa usulkan apa yang menurut Mbak Agi kuat. Iya, tampaknya acara, Anies di FKM yang dideklarasikan oleh FKM itu, masih dihubung-hubungkan juga kalau di media sosial dengan pertemuannya dengan Gibran kemarin ya, Oh, oke, sebelumnya masih begitu. ya? Ya, Masih ya? karena sesudahnya Gibran ketemu dengan, Pak Ganjar begitu ya, Mhm, Mas Esu, dan mhm. posisinya makan juga gitu sama seperti Anies gitu. Dan, Tapi kemudian kelihatan yang nggak rame ya, nggak heboh ya kalau dengan Ganjar ya? ya sepertinya nggak heboh dan juga nggak ada yang bilang, "Cie cie," gitu kan, ada Oh, yang gitu ngajak ya. makan gitu nggak ada Atau yang yang ngomong cie-cie begitu. yang nyuruh bikin apa, bikin momen makan itu gitu kan, supaya juga dapat dapat attention gitu, jangan-jangan. Sepertinya mungkin nggak berani kali ya Mas Erswi ya, Hah? karena ini sensitif nih kalau soal, acara dengan Ganjar kan. Ah Sebagai anggota PDIP tentu, sesuatu yang dengan yang Ganjar ini kan kuat banget untuk dicapreskan gitu, sampai sekarang kan belum ada. Dan kemudian juga orang terus kemudian melihat kalau seandainya secara equal atau secara sepadan itu dianalogikan dengan acara sebelumnya, kalau Gibran sebelumnya makan dengan capres dari Nasdem, nah ini hari ini makan dengan capres dari mana nih, gitu. dengan gubernur kalau ini ya, Iya, jadi sementara ini wali kan kota dengan gubernur. Jadi ya memang gubernur. secara kalau kita menggunakan terminologi lama di di jurnalistik yang, anjing, menggigit orang, jadi ya ini memang anjing anjing menggigit orang, bukan orang menggigit anjing. Jadi memang news value-nya nggak terlalu kuat gitulah ya Iya, soal, tetapi iya. tentu saja tidak bisa kita lepaskan dari pertemuan kemarin. Kelihatannya mungkin, Gibran mau membuat balancing gitu, karena kemudian dia, ditanya oleh, enak yang mana yang makan kemarin sama di sana?" Dia bilang kalau tapi jangan dibanding-bandingkan, tapi menurut dia ya karena kalau dia lebih enak makan di warung biasa karena nggak biasa makan di hotel, itu kata kata Gibran. Iya, Tapi iya. saya sih, menduga keras ini merupakan satu dari sisi, eee, Gibran ini untuk balancing, kemudian dari sisi ini juga, dari sisi Ganjar ini juga perlu juga gitu kan. Kan kita tahu jujur aja lah bahwa Yunarto Wijaya itu kan memang tim suksesnya Ganjar, jadi bisa aja dia Betul. kemudian yang ikut mendorong, "Oke Merancang. teman-teman," merancang makan, bisa aja seperti itu gitulah. Ya ya itu Iya, saya iya. gitu, Mbak. Tapi saya kira Iya, mungkin dan acaranya kan mhm, ya silakan. acaranya juga di Solo begitu. Ya karena acaranya juga di Solo, jadi Oh, itu di Solo ya? balance lah ya. Iya, Oke. iya, itu di warung sate kambing yang sangat terkenal, Mas Irsu, Oh yang oh, kalau oke. kita ke sana biasanya suka ngantri begitu ya. Itu, Ya ya. top lah walaupun warung biasa tapi itu, terkenal gitu. Yes, oke. Oke, tapi di luar itu saya kira mungkin kita sebelum masuk, ini kita udah mulai masuk itu, tapi kita nanti akan membahas soal, deklarasi Anies di Jogja, tapi saya kira ini tadi Anda kirim ke saya soal
ada orang di Bogor yang mati dan kemudian hidup lagi, itu viral banget itu ya Mbak ya? Iya, viral banget itu. Jadi, kejadiannya sebenarnya sudah ramai selama 2 hari terakhir ini, Mas Hersud, dan Mhm, kemudian memang baru ketahuan itu hari ini, mhm mhm. gitu. Jadi, dari kemarin itu diunggah Kemarin di atau hari ini? berbagai. Ketahuan kemarin, bukan? Oh iya kemarin, baru-baru Ya. ketahuan kemarin, Mhm, tapi, soal, bahwa si pelaku ini kita namakan jadinya jadi pelaku ya, walaupun sebelumnya tuh dia meninggal dunia begitu ya. mhm. Ini sampai saat Pelaku yang ini juga meninggal masih. dunia. Pelaku yang meninggal dunia, iya 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 betul. iya. Jadi tapi sampai saat ini masih belum apa ya, belum ada rekamannya, belum ada video pengakuannya juga, tapi itu atas keterangan dari, kemudian dari polisi begitu. Jadi Mhm, ceritanya tepatnya seperti ini Mas Hersu. Jadi, ada, orang yang meninggal begitu, namanya adalah Urip Urip Saputra, mhm, dan kemudian, dia ini datang dalam bentuk sudah di dalam peti begitu. mhm, Dan, dia apa ya, dikawal oleh istrinya begitu ya Mas Hersu. Jadi yang mengetahui kematiannya itu hanya istrinya, bahkan keluarganya pun tidak tahu. mhm, Jadi ketika, diberitahukan kepada keluarga bahwa, Pak, Urip Saputra ini sudah meninggal dan meninggalnya itu, antara Semarang dan Jakarta begitu ya, karena ini jenazahnya dibawa dalam peti itu dari Jakarta mhm, dan dengan memakai ambulan begitu. mhm, Dan, kemudian, ketika sampai di lokasi, jadi, pengurus lingkungan dari rumahnya pun sudah menyediakan tenda, apa dan sebagainya, begitu ya. Dan kemudian, keluarga sudah berdatangan, termasuk kakak dari Pak Urip Saputra ini sudah datang, begitu. Dan kemudian, eee, yang bersangkutan itu sudah ada di dalam peti gitu, sudah wafat. Dan bahkan di internet itu sudah muncul ucapan duka cita, Mas Hersu, dari iya iya iya. Matakin. Matakin ini Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia ya singkatannya. Jadi Oh, karena beliau ini adalah termasuk tokoh Konghucu, jadi, mhm, jabatannya kalau saya lihat dari flyer-flyer yang dia ini pernah kan menjadi pembicara gitu ya. mhm, Kalau di masa Covid tahun 2021 itu dia pembicara by Zoom gitu ya, secara virtual itu bahkan dengan, ada Pak Maruf Amin, wakil presiden kita di situ, dan juga petinggi Konghucu dan, menteri agama kita juga ada di situ. Dan dari Konghucu salah satunya diwakili oleh, Pak, Urip Saputra ini begitu. Jadi berarti artinya dia apa ya, pemuka agama Konghucu lah, boleh bilang gitu ya? iya iya, bisa dibilang ini pemuka agama atau tokoh begitu ya. Mhm, Dan kemudian kejadiannya kalau berdasarkan apa yang sudah dirilis media dan, penuturan dari keluarganya itu ketika sampai di tempat begitu, kemudian, kakaknya ini ingin melihat. Jadi kakak dari, yang wafat ini ingin melihat dan kemudian, karena petinya itu penutupnya adalah kaca, jadi dia bisa melihat dari jenazah itu sendiri. Dan dia melihat, dia heran, kok sepertinya dia bergerak begitu, sepertinya bernafas. mhm. Sehingga akhirnya dibuka dan ditepuk-tepuk gitu ya, dan ini, videonya viral, mudah-mudahan bisa kita roll gitu, kita tayangkan gitu ya. Dan kemudian sesudah itu, eee, dia dibawa ke rumah sakit Mas Hersu, dan ternyata memang masih hidup. Dia dibawa sebelum ke rumah sakit dibawa ke klinik gitu ya, dan kemudian di situ perawatnya juga mencoba tangannya bisa bergerak-gerak sedikit apa, dan akhirnya kelihatan dia bernafas begitu, akhirnya dibawa ke rumah sakit, tapi kemudian polisi curiga bahwa Mhm, ini ada mhm, sesuatu karena sepertinya dari hasil pemeriksaan dokter dia tidak pernah mati suri begitu. mhm, mhm. Mungkin kalau orang habis mati suri kan jantungnya terlihat lemah apa dan sebagainya begitu ya. Akhirnya dari sejak 2 hari yang lalu itu diselidiki dan baru ketahuan ternyata ini adalah prank gitu Mas Hersu. Ternyata adalah rekayasa begitu. Ternyata beliau ini yang bersangkutan ini, memiliki, hutang gitu, terlilit hutang dan kemudian sedang dikejar oleh, debt collector begitu. Jadi untuk menghindari, hutang tersebut dia pura-pura mati dan yang mengetahui hanya istrinya, bahkan keluarganya, kakaknya juga tidak tahu begitu. Jadi sekarang maunya mau bebas dari hutang gitu, tapi akhirnya mungkin malah bisa, ke ranah pidana ini. Jadinya demikian. Tapi pidananya apa, kan nggak ada yang dirugikan juga dengan cuman nge-prank aja itu. Iya iya, ini ngeprank dan mungkin membuat kehebohan begitu ya, Mhm, dan, ya yang kasihan sekelilingnya begitu ya, yes. dan di media sosial jadi rame lagi. Kemarin kan hanya sekedar, "Ih takut," banyak sekali reaksi seperti itu karena terlihat dia tuh bergerak-gerak gitu di dalam peti, tapi sekarang orang malah tertawa melihat situasi di dalam peti yang ternyata orang ini adalah orang hidup begitu. Betah juga ya itu ya. Oke, Ya, kita iya. sih lihatnya mudah-mudahan.
tidak ada ini istilahnya kan orang yang sedang tertimpa musibah, Mas Helsu Iya, ya. iya, Sama iya. seperti kemarin yang kita bicarakan juga di dalam konten kita itu soal 4 orang di Kalideres. Hmm. Mudah-mudahan tidak ada media yang mengaitkan ini dengan masalah haji dan juga tidak ada mengaitkan dengan kesalehan sosial begitu ya. Oke, ya. Mhm. Ya, oke Mbak Agi, kita tinggalkan Pak Urip ya. Namanya juga Urip, kok masa udah Urip kok pengen meninggal dunia gitu loh ya. Ini nggak sesuai dengan namanya Urip Pak itu Urip. dalam bahasa Jawa artinya apa Mas Erso? Hidup, Hidup Urip ya? itu kan, iya, iya. Hidup ya. Namanya Mhm Urip siapa mhm tadi itu? mhm. Urip Saputra. Oh, Urip Saputra, bukan Urip setelah mati. Ya, ini kan hidup setelah mati. Oke, Pak Urip mudah-mudahan panjang umur dan bisa sehat dan bisa bayar Ya. utangnya lagi ya. Ini pasti Iya, karena betul. kalau istrinya Mhm. tahu peristiwa itu, tapi keluarga yang lain kan bisa jantungan juga nih gara-gara Pak Urip. Untung aja kakak-kakaknya Pak Urip nggak ada yang jantungan, kan bisa meninggal beneran nih gara-gara Pak Urip ya. Tapi memang Iya, kasus kita kayak gini doakan banyak, ya Mbak. udahlah. Ya, debt Banyak collector ini banyak banyak, banyak banget. apalagi Mhm. berkaitan dengan pinjol ya. Belakangan ini marak lagi soal pinjol ya di beberapa daerah orang yang tapi tidak dijelaskan kalau Pak Urip ini apakah pinjol atau utang yang apa gitu ya. Betul betul dan dalam sesudah masa Covid ini, banyak sekali orang yang selama Covid dia tidak ada pekerjaan atau tidak ada kegiatan yang menghasilkan gitu, sehingga kemudian dia berhutang ke sana ke sini begitu Mas Episu ya, dan Hmm. akhirnya terlilit hutang. Ya makanya kita seperti Pak Urip dan juga, keluarga-keluarga yang lain kita doakan mudah-mudahan bisa segera melunasi Yes. dan, mudah-mudahan juga lembaga yang memberikan pinjaman itu ngertilah, orang menghindar sampai dengan upaya seperti ini, itu artinya dia memang sudah kepepet sekali gitu. Ya, ya, ya. Karena kan realitasnya selama pandemi kemarin itu bank itu Mhm, mereschedule memang. Tapi namanya mhm reschedule itu mhm. cuma menunda utang dan menumpuk bunga, Iya, jadi sebenarnya tidak meringankan sama betul. sekali itu. Cuman kesempatannya artinya ya dia tahu bank bahwa kalau diperes dipaksa juga orang nggak keluar duit, jadi lebih baik ditunda. Tapi bank tetap aja Mhm, untung karena bunganya itu bisa dia berbunga lagi itu. Ya memang ngeri soal soal pinjaman itu. Jadi lebih baik memang dalam hidup ini kalau kita bisa hindari hutang gitu ya. Susah itu. mhm, Jangan bukan apalagi pinjol ya, di bank aja masih seperti itu gitu, apalagi lagi pinjol. Oke, mhm, kita masuk ke tema yang kalau saya usul kita ngomongin soal Anies dengan dengan boleh. forum Kak Bangun itu ya Mbak ya. Mhm Ya mhm dan mhm. ini kan ini saya kira ini test case kedua buat Anies melakukan Iya, satu kunjungan ke kota setelah Medan karena Medan kemarin memang cukup mengagetkan gitu ya. mhm Dan di Jogja ini kan kampung halamannya Pak Anies juga ya ini mhm di Jogja. Walaupun tidak seheboh di Sumatera Utara karena saya kira memang culture-nya orang Medan dengan orang Jogja beda lah gitu. Tapi memang ini kuat sekali dan yang menarik kan secara tradisi memang P3 di Jogja itu cukup kuat dan kita kenal di mhm sana namanya GPK ya, Gerakan Pemuda Ka'bahnya itu wah mhm legend mhm banget ya kalau di Jogja ya mhm. dan biasanya acara-acara gini dipenuhi dengan pawai-pawai dan mereka saya lihat juga ada yang pawai-pawai juga ya di sana. Nah, tapi ini menunjukkan betapa memang apa yang diklaim oleh Pak Habil Marati dan kawan-kawan karena ini kan banyak sekali tokoh-tokoh top ya yang Iya, bergabung di forum Ka'bah Membangun ini. Ada Abil Marati itu kan pernah jadi anggota DPR beberapa periode juga, kalau nggak salah dia pernah juga jadi bendahara umum. Ada mhm Pak Mudik Sangidu, semua orang saya kira tahu ya, ini mega mhm, bintang Pak Mudik Sangidu dari iya, Solo. mhm Kemudian ada juga kalau di Jogja Pak Sukri Fadoli ya, ini kan juga tokoh P3, tokoh-tokoh lama semua ini yang ada di P3 dan menurut saya ini unik ya sebenarnya apa yang dilakukan oleh teman-teman atau senior-senior kita di forum Ka'bah Membangun ini. Mereka ini maksudnya bukan untuk dengan deklarasi ini bukan untuk ngerogoti P3 bukan, justru menurut mereka untuk mhm, menyelamatkan P3. Karena iya, mereka tahu betul mhm gitu bahwa konstituen P3 itu ya suaranya akan ke Anies Baswedan. Jadi ketika para ke DPP sekarang ini ya DPP ini sekarang menyuarakan itu ke Ganjar itu memang P3 bisa terancam tidak lolos presidensial threshold. Jadi dengan membangun forum mhm. Ka'bah Mandiri ini maksudnya Pak Habil dan kawan-kawan justru menyelamatkan P3. Ini unik ini menurut saya dan saya kira diam-diam DPP itu pasti juga setuju-setuju aja walaupun ke media dia menyatakan oh itu bukan Mhm. bukan bukan kader nggak ada urusannya dengan P3 karena itu mereka itu bukan dalam struktur dan sebagainya. Tapi mereka tahu kok ini dengan cara begini sebenarnya mereka diselamatkan. Sementara yang di DPP karena dia banyak persoalan dan bisa disandra, jadi mau nggak mau mereka terus harus memilih tetap bergabung dengan
dengan Koalisi Indonesia Bangkit dan mengusung Ganjar kan gitu, Pak. Iya, iya betul Mas Hersu. Eh, saya jadi ingat pada waktu saya SMA dulu di Jogja ya, akhir tahun 80-an, mungkin sekitar tahun 87 kalau saya tidak salah itu ada pada waktu itu kan pemilu itu masih diikuti oleh tiga Yes. partai ya, yaitu Golkar, P3 dan juga PDI begitu. Dan ini kalau yang hijau itu udah kayak lautan gitu ya, di alun-alun, di apa sampai ke Tugu begitu. Nah saya jadinya melihat ini kalau dulu kan identik tuh PDIP merah, terus kemudian Golkar itu kuning dan P3 itu hijau. Dan ini saya rasa memang ya P3 memang masih sangat kuat di Jogja ya, karena ini kan memang karena partai lama, partai yang dari sejak zaman Orba dulu maksudnya begitu ya, sama seperti Golkar juga begitu. Dan ini kan tokoh-tokohnya juga tokoh-tokoh yang ketika pada masa itu mereka juga masih muda juga begitu, dan sekarang mereka tetap masih menjadi tokoh begitu. Ya, ya, Dan ya. saya bisa membayangkan apalagi kemudian di antara ini ada Joksin Jogja, itu kan nama legend dari sebuah perkumpulan atau geng yang ada di Jogja begitu ya, yang dari dulu sampai sekarang ternyata masih eksis gitu, di motor yang reng 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 itu khas Jogja sekali gitu. Ya, 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 ya. Jadi Ya. setiap kali kampanye dulu, kalau seandainya yang kampanye itu PDI dan kemudian P3 ya akan seramai ini. Dan ternyata ini kemudian kalau saya lihat Pak Anies ini sekali ya Mas Hersu. Jadi sepertinya akar rumput dari P3 itu kalau di daerah ternyata tidak sama dengan elit di Jakarta ya. Kita melihat ini kan sebagai salah Bukan. satu representasinya begitu. Yes, ya. Ya. Jadi makanya Iya, saya sama sampai sekali kita melihat lihatnya jadi seperti itu. ya, jadi makanya saya sampaikan bahwa klaim dari Pak Habib Marati itu nggak berlebihan kalau 90% P3 itu ke Anies Baswedan, dan saya kira hal yang sama juga terjadi pada PAN, itu sama. Cuma bedanya tadi itu yang cukup unik itu adalah mereka ini melakukan deklarasi terhadap Anies itu semangatnya untuk menyelamatkan agar jangan sampai partai itu tidak lolos presidensial parliamentary threshold gitu. Karena buat mereka ini walaupun tidak dalam struktur tapi mereka tetap merasa bagian dari P3 gitulah ya. Jadi iya, sudah mendarah daging. Iya. Yang kalau di daerah itu terutama kalau di Jogja, saya tidak tahu daerah lain, itu yang namanya P3 misalnya dari dulu seperti mendarah daging gitu. Jadi ya mereka sampai pun misalnya Gerakan Pemuda Kabah sampai umur udah 50, 60, 70 juga tetap seperti masih tetap pemuda begitu ya. Masih tetap pemuda Kabah begitu. Kalau zaman dulu itu spanduknya atau balihonya sangat besar sekali gitu kan di jalanan gitu, gambar Ka'bah gitu. Kalau tidak salah Ka'bah nomor 1 ya dulu. Nah, terus kemudian kalau kita lihat statement dari Pak Asrul Sani ini kan dari DPP ya, dia seperti kata Mas Hersu, dia membiarkan gitu, membiarkan ya silakan saja begitu kan, karena P3 juga memang belum mendeklarasikan siapapun, belum memilih siapapun, jadi masih bebas. Dia katakan demikian, karena ya memang P3 dalam hal ini mendapatkan keuntungan lah gitu. Iya, iya. Jadi makanya itu menurut saya ini agak unik ya, meskipun ya nanti pasti ada formalitas spontan, oh itu dia bukan struktur dan sebagainya, tapi sebenarnya diam-diam mereka pasti menyetujui karena mereka tahu kok dengan langkah mereka bergabung di KIB, apalagi mencalonkan Ganjar ya, ini mereka seperti saya sebut sama dengan bunuh diri gitu. Jadi di belakang itu pasti mereka bilang terima kasih ya Pak Habib tetap menjaga para konstituen P3 gitu. Iya. Dan kan pasti juga tidak akan karena memang Pak Habib Marati juga sekarang sudah tidak ada di dalam struktur ya Mas Hersu. Jadi kalau seandainya mau dibuat apa seperti misalnya di mahkamah partai atau apapun juga tidak bisa karena dia tidak ada di dalam struktur. Jadi dia adalah orang bebas yang tetap mencintai P3 begitu kan posisinya. Nah, jadi saya lihat itu ya dari peristiwa di Jogja itu satu kita melihat ya bahwa memang Anies cukup ini mesti serius nih calon-calon yang lain ya. Kalau kita lihat Medan kemudian Jogja, nanti kita tunggu seenggaknya kalau kita bisa sampai kita amati saja kunjungan Anies di beberapa daerah. Kalau sampai misalnya 5 daerah kita mendapatkan fakta yang euforia yang begini, memang yang lain harus betul-betul hati-hati ya. Anies Baswedan ini luar biasa fenomenal. Beda kalau di Solo kemarin memang tidak dirancang untuk itu ya. Dia kelihatannya hanya datang sebagai tamu gitu, tidak ada koordinasi dengan relawan atau partai-partai setempat gitu. Tapi itu pun juga tetap menyedot perhatian karena dia bicara karena dia bertemu dan sarapan dengan Gibran gitu yang tadi kita singgung, setelah itu dengan Ganjar.
Nah, kita melihat bahwa ternyata meskipun Anies tidak lagi jadi gubernur, gitu ya. Jadi dia di masa jabatannya habis pada tanggal 16 Oktober kemarin, ternyata dia malah justru tetap jadi spotlight dari media, bahkan jauh lebih leluasa dibandingkan ketika dia jadi gubernur dulu kan gitu. Iya, justru keberuntungannya itu. Jadi ketika dulu orang bertanya-tanya, kenapa Anies ini kok jadi kayak freeze gitu ya, jadi kayak membeku begitu. Ya mungkin karena alasannya tepat, karena kalau seandainya dia waktu itu masih menjadi gubernur dan kemudian terlalu banyak safari seperti yang mungkin kita lihat dilakukan oleh Ganjar gitu ya, kemudian Ganjar mendapatkan penalti dari partainya menjadi semacam tahanan provinsi begitu kan. Nah ini kalau seandainya dulu memang dilakukan safari seperti ini oleh Anies dan kemudian terjadi euforia seperti ini, itu akan menjadi bermasalah sih Mas Hersu. Kalau melihat euforianya sudah seperti ini gitu ya. Tapi ketika sekarang yang dulu orang meramalkan bahwa dengan Anies sudah tidak menjadi gubernur, maka dia kemudian akan terus dihabisi begitu ya. Dia Kehilangan panggung. hilang ya, dia akan fade away begitu kan, akan pelan-pelan gitu, dia seperti kabut gitu yang hilang. Tapi ternyata malah justru ini menjadi sebuah kekuatan, karena kalau saya lihat tidak ada hari tanpa ada acara begitu. Walaupun itu hanya sekedar pertemuan-pertemuan kecil yang tidak diliput oleh media, tapi semuanya terus bergulir begitu, dan tampaknya itu memang sudah oleh para relawan juga yang tadinya hanya sekedar mereka kumpul-kumpul atau mereka hanya sekedar membentuk organisasi, sekarang mereka memang betul-betul membesarkan dan kemudian melakukan deklarasi di mana-mana juga begitu. Nah, ini sepertinya momentum dan keuntungan bagi Anies, dan pasti saya sih yakin ini apa ya, sekarang akan menjadi kewaspadaan bagi para koalisi lain begitu ya. Dan kita nunggu nih Mas Hersu, kapan PAN dan kemudian dari Demokrat ini akan segera mendeklarasikan kan? Situasinya PKS. oh iya, maaf. Demokrat dan PKS akan segera mendeklarasikan. Karena kalau seandainya mereka sudah deklarasi pun, misalnya seperti ada acara di daerah, menjadi tidak sungkan lagi untuk mereka merapat gitu. Kalau selama di Medan kemarin kan seolah-olah Anies ini hanya milik Nasdem begitu. Jadi jadi dari keduanya itu kemudian tidak terlalu terlihat bahwa dia ikut serta dalam acara-acara tersebut. Tapi kalau pertemuan di Bali kemarin sempat bertemu dia dengan pengurus PKS dan Demokrat lokal juga mulai ada komunikasi semacam itu. Dengan DPD ya, dengan para DPD. Jadi saya kira memang ini mesti mulai berhati-hati para kandidat yang lain kalau melihat gerakan Anies semacam itu gitu. Kita coba test case harus yang lain, coba bagaimana yang calon lain juga melakukan itu. Tapi rata-rata kan calon lain sekarang masih terlibat, masih di pemerintahan, jadi nggak mungkin juga mereka membuat acara besar-besaran semacam itu nanti dianggap mereka memanfaatkan fasilitas negara ya, seperti Pak Prabowo, Ganjar, dan yang lain, Erik ataupun Sandiaga Uno gitu. Iya betul, dan pasti akan mendapatkan pengawasan ketat gitu ya, yang namanya media sosial sangat-sangat apa ya, sangat-sangat orang tuh melihat gitu media sosial sebagai sumber informasi. Nah, padahal kalau seandainya mereka pergi ke daerah dan kemudian itu tidak disebarkan melalui media sosial, ya jadinya percuma gitu, tidak akan terlihat kalau Anies ini terlihat pecah dan heboh begitu kan. Nah, kalau seandainya calon lain juga terjadi hal serupa, kalau tidak disebarkan ya nanti akan menjadi hal yang percuma. Padahal kalau seandainya disebarkan malah akan menjadi bermasalah karena mereka masih menjabat sampai saat ini begitu. Yes, oke. Mari kita pindah Mbak ke topik yang lain berkaitan dengan KTT G20. Kalau Mbak Agi tertarik lihat apanya nih dari sisi KTT yang hari ini sudah selesai, sudah berakhir, Pak Joe Biden taman-tamannya sudah ada dari pesawatnya gitu. Ya, kalau yang saya lihat sih yang gala dinner ya, yang sebelumnya itu Joe Biden tampaknya tidak hadir begitu ya, pada entah kenapa. Apakah ada penjelasan atau bagaimana begitu. Ada orang menduga bahwa apakah dia kena COVID, tapi sepertinya besoknya kemudian kan dia hadir di Tahura, di apa, karena dia sempat bertemu dengan Hun Sen, yang ternyata Hun Sen Perdana Menteri Kamboja itu dia terkena COVID gitu ya. Nah, tapi yang menarik lagi, yang kemarin pagi itu Mas Hersu, sebelum acara ke Taman Hutan Rakyat begitu, karena paginya Joe Biden mengajak rapat bersama begitu kan, karena akibat dari adanya rudal yang menghantam Polandia. Rapat darurat ya, rapat darurat. G7. Ya, rapat darurat G7 atau NATO begitu. Dan kemudian yang lebih menarik lagi di situ kan kita mendapatkan berita-berita bahwa Zelensky itu kemudian menelpon Andrzej Duda, yaitu presiden dari Polandia.
Ya, dan kemudian mengucapkan duka cita karena rudal itu diduga kan tentunya berasal dari Rusia yang sudah menewaskan 2 orang warga Polandia gitu. Dan ternyata tapi di dalam pertemuan kemarin, dalam pertemuan G7 di Denpasar itu yang mencuri waktu lah di sela-sela dari pertemuan G20 itu, justru Joe Biden mengatakan bahwa ada indikasi bahwa rudalnya itu justru berasal dari Ukraine. Ukraine sendiri begitu. Padahal Ukraine sendiri sudah Zelensky sudah menelpon mengucapkan duka cita. Nah, itu yang menjadi penyelidikan dan tampaknya memang sepertinya memang sampai sekarang masih under investigation begitu ya katanya demikian. Tapi sepertinya itu positif Mas Hersu bahwa rudal itu memang tampaknya berasal dari ketidaksengajaan atau memang tidak akurat atau seperti apa memang berasal dari Ukraine Ya, yang ya. untuk melawan serangan dari Rusia juga yang hendak membardir instalasi listrik gitu ya dari di Ukraina. Jadi sebenarnya gini, dari kasus ini kita sebenarnya bisa langsung menyaksikan di depan mata bagaimana media-media Barat dan pemerintahan Barat itu juga menggunakan media untuk propaganda dan juga manipulasi ya. Ini kan kita ingat kemarin kita bahas soal Menteri Luar Negeri dari Rusia yang disebutkan bahwa dikendalikan rumah sakit ini. Sama namanya Mbak Sergei Lavrov. Sergei Lavrov, iya. Sergei Lavrov. Dan itu disampaikan oleh Associated Press gitu ya, dan ternyata dia sehat walafiat saja gitu. Terus kemarin dan yang kasus ini juga begitu, soal rudal ini kan tadinya soalnya mau digoreng oleh media Barat bahwa itu adalah kelakuan dari Rusia, dan saya membaca beritanya di beberapa itu menyebutkan bahwa kita sudah akan di ambang perang dunia ketiga. Kenapa? Karena Rusia sudah mulai melibatkan negara NATO kan. Bagaimanapun itu kan sekarang Polandia itu masuk jadi anggota NATO kan gitu. Makanya kenapa kemudian ada rapat darurat. Kalau itu memang dan betul memang itu dilakukan Rusia, memang itu jadi serius persoalannya kan? Dan kita jadi. Nah, tetapi kalau kita lihat ternyata itu bukan, justru malah itu Biden sendiri, Erdogan juga sudah memberikan semacam klarifikasi bahwa itu bukan dari Rusia, itu justru dari Ukraine gitu. Nah, ini di sini kita bisa belajar betapa media-media Barat juga melakukan yang sama, menyebar hoax gitu, dan itu terjadi dulu jauh misalnya di Timur Tengah. Kita ingat dalam kasus misalnya di Suriah berkaitan dengan Saddam Hussein yang disebut dia menyembunyikan senjata pemusnah massal gitu, juga terjadi di Libya dan sebagainya. Tapi itu semua sebenarnya agenda kepentingan dari negara-negara Barat gitu yang sebenarnya persoalan ekonomi juga. Nah, Indonesia itu di tengah situasi semacam itu kan, kita ini sekarang dalam polarisasi antara blok-blok Barat dengan terutama sekarang Cina ya buat kita. Nah, ini yang menarik karena ternyata Pak Jokowi di sini gitu menyebut Presiden Xi Jinping ini sebagai kakak besar. Wah, ini menurut saya menarik ini kok ada istilah manggilnya kakak besar ini kan, ini menunjukkan betapa posisi Indonesia memang inferior gitu ya di depan Cina, dan kemudian sangat menghormati Cina gitulah. Kalau menyebut kakak besar itu kan begitu. Kalau dalam tradisi Cina apa itu sebutnya apa ya, kan ada kakak pertama, kakak kedua kan gitu, ada sering disebut begitu ya. Ini kakak besar nih, saya baru baru dengar ini istilah ini. Nah, tentu saja pasti ada satu sinyal politik tertentu yang ingin disampaikan oleh Jokowi kepada Presiden Xi Jinping, dan kita tahu ini di luar semua negara-negara yang hadir di G20 ini yang punya agenda khusus dengan Indonesia itu kan memang Cina. Ya, kita kalau lihat, ingat beberapa waktu sebelumnya dikabarkan bahwa Presiden Xi Jinping dan Pak Jokowi ini akan mencoba kereta cepat gitu ya tapi memang nggak sepanjang jalan itu, kalau nggak salah dari terminal dari stasiun Tegaluar kemana gitu. Ternyata yang terjadi sekarang mereka bukan mencoba, tapi mereka nonton uji dinamis sebutnya itu dari Zoom. dari secara virtual deh gitu. Jadi ini menarik, dan kasus saya kira kan kita sudah bolak-balik gembar-gembor gitu bahwa ini nanti persamaan KTT G20 akan bisa digunakan oleh para pemimpin negara-negara yang hadir, dan ternyata sampai sekarang molor-molor terus. Bahkan akhirnya uji coba dengan Xi Jinping pun juga tidak dilakukan, dan hanya dilihat dari jarak jauh saja. Ini juga saya kira menarik ini Mbak, kalau dicermati soal ini.
Iya, betul Mas Herstu ya. Jadi rencana besar itu bahwa akan melihat secara langsung begitu kan, ini kan setelah selesainya pertemuan G20 kemudian melakukan pertemuan bilateral begitu. Dan kemudian ternyata itu semua dibatalkan mungkin secara teknis atau apa, atau ketidaksiapan begitu ya. Dan kemudian saya juga kalau melihat ini janji dari Pak Luhut gitu di hadapan kedua pemimpin ini adalah bahwa pada bulan Juni tahun 2023 itu kan pasti sudah akan beroperasi secara penuh begitu. Ya kita sih kalau melihat ini kan sekarang aja sudah molor gitu, molor berapa kali Oh, begitu. molornya berapa kali? Dan janjinya nanti Iya. Juni 2003 katanya gitu. Iya, Juni 2023. Dan ini molor berapa kali adalah karena masalah pendanaan, karena masalah pembebasan lahan, dan sebagainya gitu ya. Sampai sekarang pun soal masalah pembebasan lahan ini masih mendapatkan protes dari banyak warga masyarakat yang dilalui. Dan kemudian soal pendanaan ini kan karena gara-gara molor itu kemudian jadi yang tadinya sama sekali tidak akan menggunakan dana APBN, ternyata harus menggunakan dana APBN. Dan ini harus, dana APBN ini kan juga belum turun, apakah akan segera Juni itu artinya kalau sekarang bulan November itu artinya hanya tinggal 7 bulan lagi begitu Mas Ya, Hersu. ya, Nah itu artinya akan jadi ngebut sekali begitu ya. ya. Dan kalau kalau saya lihat itu tadi yang apa kakak besar itu kokoh mungkin ya, mungkin Pak Jokowi ngomongnya Koko Jinping begitu ya Mas Hersu. Ada kan kalau kedua apa? Taiko gitu apa ya? Kedua Taiko. Kalau di Kopingho itu kakak Nah, seperguruan, kalau di sana kalau kakak itu Suheng, kalau adik seperguruan itu Sute, oh, Sugeng oke. Masih Ki, ingat gitu tuh. ya. Oh masih masih. Iya, iya. Masih Nah, Pak. kalau kakak besar ini pasti bukan badannya Jinping yang besar pasti yang dimaksudkan. Iya iya betul. Nah, dalam dalam kaitan itu ya kita melihat betapa dekatnya ya, itu kan Ya. artinya, mengartikan bahwa mendudukkan sebagai saudara gitu, sebagai keluarga malah gitu. Sebagai kakak saya, kakak itu artinya yang melindungi, kita bisa artikan juga seperti itu, kakak yang Ya, ya, melindungi, ya, kakak ya. yang ini. Kalau saya lihat sih itu ada faktor juga apa ya Mas Hersu, kalau dalam bahasa Jawa itu saya gelembuk, gelembuk itu apa Mas Hersu ya? Jadi seperti ini hati gitu ya, supaya Ya. karena kalau saya lihat konteksnya, Pak Jokowi kan dalam hal ini juga sedang berusaha meminta Cina agar melakukan investasi besar di IKN gitu. Dan kemudian Pak Jokowi di sela-sela ini juga di sela-sela G20 itu juga mengatakan bahwa IKN akan siap untuk mengadakan Olimpiade pada tahun 2036 atau Nah, 37 kalau begitu. kalau itu dalam karena tadi Mbak Agi menggunakan istilah Jawa gelembung. Gelembung itu kan khas Jogja gitu ya. Nah, kalau Solo kan sering disebut umu gitu ya. Umu itu omong besar gitu ya. Jadi gelembung Jogja, Hmm. umu Solo gitu ya. Jadi kalau kalau orang-orang Solo kemudian lihat Pak Jokowi janji-janji begitu mereka gak akan kaget. Wah, ini mesti umu ini, mesti gitu. Iya 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 iya, Nanti betul. kalau Anda yang bukan orang Jawa dan nggak paham dengan culture ini, coba Anda bisa di googling Anda itu apa sih yang dimaksud gelembuk Jogja dan kemudian umuk Solo itu ya itu menarik kajian dari secara antropologis dan itu untuk memahami culture seseorang itu kan berdasarkan latar belakang Betul. seperti itu gitu. Iya iya, saya rasa begitu ya. Jadi ingin, memperlihatkan betapa, kita itu sangat dekat begitu kan. Dan kemudian juga mungkin, di dalam pembicaraan mereka berdua saya rasa juga biasanya ya kalau, orang misalnya Pak Jokowi itu berada di Inggris, dia juga akan membicarakan soal warga Indonesia yang banyak di Inggris, kan. Hmm. Itu kepedulian kita setiap negara dan itu pasti wajar gitu. Dalam hal ini saya rasa juga mungkin Pak Jinping ini juga membicarakan soal bagaimana warga-warga Cina yang berada di Indonesia, termasuk juga nasib para TKA yang ada di Indonesia yang selama ini sering dipermasalahkan dan sebagainya. Jadi Ya, ini soal masa depan sih Mas Yesus. Dan ini ya, nanti jadi panjang kaitannya karena ini pasti akan berkaitan dengan Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi menginginkan 3 periode? Kenapa ingin perpanjangan masa jabatan? Dan atau juga bahwa yang selama ini sering menjadi bahasan pengamat, kenapa Pak Jokowi tidak netral begitu kan? Sebagai presiden kan dia mendukung Anda, saya mendukung Anda juga, saya mendukung Anda. Tapi dia tidak pernah gitu, yang misalnya dia mengatakan mendukung Anies gitu kan. Jadi memang dia kan mencari orang yang akan bisa meneruskan cita-citanya ini. Dan kalau ya, cita-citanya turun jauh di depan, yaitu bahwa IKN pada tahun 2036 atau 37 gitu ya, siap untuk menjadi tuan rumah Olimpiade. Kita bayangkan Seoul aja negara yang sudah berdiri dari sejak tahun kapan untuk menjadi tuan rumah Olimpiade itu harus bekerja keras dengan demikian seperti
kerja yang sangat keras, padahal itu kota yang sangat modern gitu. Apalagi IKN untuk menjadi, tuan rumah Olimpiade itu adalah mimpi besar, betul-betul mimpi besar gitu Mas Herssu. Ya. Nah, saya rasa ya wajar kalau kemudian kemudian menyebut kakak besar gitu, Koko Jinping gitu ya. Oke, ini tapi saya kira sudah selesai ya perhelatan ini, dan ini kan kalau kita jadi anti klimaks lah ya, karena kan kalau kita tahu berapa gembar-gembor glorifikasi dari KTT G20 itu sudah sejak lama, sudah panjang ceritanya. Dan sekarang kita kelihatannya bersiap-siap, tapi skalanya saya kira lebih kecil. Ini tahun 2023 itu akan menjadi tuan rumah dari KTT ASEAN ya, seperti kemarin yang dilakukan oleh Kamboja. Saya kira mungkin ini nanti akan jadi gelaran besar terakhir gitu dari Pak Jokowi sebelum beliau berakhir jabatannya pada tahun 2024 nanti ya. Iya, iya. Dan di ASEAN ini sebetulnya kita malah justru menjadi big brothers kan. Dari dulu, dari sejak zamannya Pak Harto, kita tuh dianggap sebagai yang tertua gitu di antara yang lain gitu. Dan Pak Harto bagaimana posisi dari Indonesia di masa itu juga menjadi yang di atas, yang selalu didengarkan gitu pendapatnya di antara negara-negara ASEAN yang lainnya, karena memang kita ya paling besar gitu. Dan kita berharap bahwa di dalam ASEAN inilah sebenarnya peran kita yang paling besar Mas Herssu. Walau bagaimanapun perdagangan kita, ekonomi kita dan sebagainya, jumlah penduduk kita yang ada di negara-negara lain tersebut itu juga memang lebih besar gitu ya, daripada yang negara-negara yang misalnya lebih jauh dari Indonesia. Ya, sekarang tinggal hitung-hitung nih berapa dana yang dikeluarkan selama gelaran KTT G20 dan apa benefit yang diperoleh gitu. Kalau cuma glorifikasi itu kan ya itu bubble lah ya gitu. Untuk apa sih kan itu itu yang terjadi selama ini, seolah-olah bahwa Pak Jokowi adalah leader. Sekarang kita kalau gitu orang India juga bisa mengklaim dong, sekarang kita yang lebih hebat dari Pak Jokowi karena kita yang sekarang jadi ketua presidensi dari G20 ini gitu. Padahal ini kan sebenarnya sekali lagi ini hanya arisan saja. Mungkin orang akan mengenang apakah Indonesia sudah menjadi tuan rumah yang baik atau bukan, tapi bukan jadi apakah Indonesia hebat sebagai leader dari KTT dari G20. Saya kira nggak akan ada soal pembahasan semacam itu. Dan saya kira bersama dengan gelaran KTT 20 ini kesempatan Pak Jokowi kalau kita mengikuti para buzzer untuk menjadi sekjen PBB. Kita tuh memenangkan hadiah Nobel sudah selesai ya, karena ternyata kan tidak bisa mempertemukan Putin dengan dan Zelensky dalam satu meja perundingan dan kemudian menghasilkan perdamaian di kawasan Eropa Timur itu. Iya, pertemuan Jinping dengan yang lain gitu ya, sepertinya juga tidak terjadi begitu Mas Herssu. Yes, rencananya dengan Perdana Menteri Inggris Rishi Sunak itu rencananya ada pertemuan bilateral, karena memang selama ini cukup yang mengganggu lah hubungan antara mereka. Ini hubungan Cina dengan negara-negara blok Barat ini kan memang sangat tegang lah begitu, apalagi dengan Amerika dan Inggris juga begitu. Dan Rishi Sunak ini juga termasuk yang saya kira cukup keras gitu ya persoalan dengan Cina ini. Meskipun narasinya beda dengan Liz Truss sebelumnya yang Perdana Menteri sebelumnya kan jauh lebih keras narasinya tentang Cina gitu. Walaupun dia cuma berkuasa 45 hari ya kalau nggak salah si Liz Truss itu ya berkuasa jadi Perdana Menteri, itu narasi dia cukup keras tentang Cina. Nah ini kita belum tahu, tadinya pertemuan antara Rishi Sunak dengan Xi Jinping ini kan diharapkan menurunkan ketegangan, menurunkan tensi ketegangan di antara hubungan dua negara. Tapi kemarin gara-gara katanya sih, ini kan kita tidak tahu ya, kita tidak boleh menelan penjelasan dari para diplomat itu secara literal, karena para diplomat itu kalau memberikan penjelasan kan itu selalu ada bungkus-bungkus unggah-ungguh diplomasi lah begitu ya, yang dijelaskan oleh Inggris bahwa itu pertemuan bilateral itu dibatalkan karena ada pertemuan darurat negara G7. Sementara kalau dari juru bicara Cina, dia menyatakan tidak ada satu informasi apapun yang bisa saya sampaikan kepada Anda tentang hal itu. Itu buat saya itu menyiratkan satu hal yang ada sesuatu mengapa kemudian pertemuan itu dibatalkan, pertemuan bilateral antara Xi Jinping dengan Rishi Sunak itu. Iya betul, padahal pertemuan itu yang sangat kita nantikan ya, karena memang sikap
yang belakangan ini ada sejak adanya COVID, yaitu tetap anti dibungkusnya adalah anti Asia begitu ya. Tapi sebetulnya yang terjadi seringkali itu menyasar kepada warga Cina di Amerika maupun di Eropa, dan terutama kalau di Eropa adalah di Inggris begitu ya. Sehingga itu adalah soal mereka ada pemahaman bahwa si virus COVID itu berasal dari Wuhan, berasal dari Cina, dan kemudian menyebar dan membuat ekonomi negara mereka amburadul dan sebagainya turun begitu ya. Dan itu mengakibatkan ketegangan. Dan kita lihat di Amerika pun juga terjadi ketegangan seperti itu, yang berusaha itu untuk supaya dihilangkan gitu ya di masa Joe Biden ini. Ketika di masa sebelumnya Trump gitu, itu kan keras sekali Mas Hersu, bahkan sampai ada orang Cina, etnis Cina yang dibunuh, yang disasar, yang bahkan orang tua pun dipukuli apa dan sebagainya di sana begitu. Dan begitu juga di Inggris itu ketegangan itu terjadi seperti itu begitu. Dan Rishi Sunak ini memang dikenal juga termasuk yang keras gitu ya terhadap etnis Cina yang ada di sana. Nah, kita menantikan sebetulnya itu terjadi di sini begitu. Tapi ya mungkin itu memang pertemuan yang tertunda. Yes. Saya kira ini pesta sudah berakhir ya. Dan ini tinggal waktunya cuci piring gitu, dan kembali kepada realitas. Kita tunggu gitu apakah kemudian ini setelah urusan internasional ini kemudian Pak Jokowi kembali fokus ke masalah-masalah dalam negeri, misalnya berkaitan apakah kemudian soal reshuffle kabinet juga akan dibicarakan lagi. Saya kira Pak, ini waktunya bangun dari tidur gitu dan melihat piring-piring kotor yang harus mulai dicuci, dibersihkan lagi sekarang gitu ya. Lagi. Oke, apakah tadi masih ada yang terlewat yang kita usulkan kepada teman-teman untuk kita bahas? Sudah semua Mas Hersu. Oke, kalau gitu kita mesti pamit ya, dan kita akan ketemu lagi sampai besok hari Jumat. Dan seperti biasa tentu saja kita ingatkan ini angka jaga protokol kesehatan dengan baik, karena angka COVID juga terus meningkat, dan kemudian ada kecenderungan nanti puncaknya kapan ya, kata diperkirakan akhir bulan ini atau kapan puncak dari COVID yang ini, Pak? Iya, kalau saya melihat ada beberapa yang mengatakan akhir November ini, ada juga yang awal-awal Desember begitu. Yes, Jadi kita tetap saja jaga kesehatan ya, jaga protokol, jaga fisiknya dan juga protokol kesehatan. Saya Hersu Arif. Dan saya Agi Beta, semoga kita selalu sehat, tetap salam 0%. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.